Ketemu lagi di sibguru.net, kali ini bersama saya Ivon Melisa. Saya studi master di bidang manajemen tropical forest atau hutan tropis di Teknische Universiteit Dresden. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai hutan mangrove. Tahukah teman-teman bahwa hutan mangrove di Indonesia merupakan yang terbesar ataupun yang terluas di dunia? Hutan mangrove di Indonesia meliputi 75% dari hutan mangrove Asia dan 25% dari hutan mangrove di dunia. Hutan mangrove di Indonesia meliputi lebih kurang 9,4 juta hektar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai keunikan hutan mangrove. Hutan mangrove memiliki ciri khas yang berbeda dengan hutan yang lainnya. Yuk, mari kita bahas lebih lanjut. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai keunikan hutan mangrove. Pertama, kita mulai dengan definisi. Apa itu hutan mangrove? Hutan mangrove adalah hutan yang tumbuh di pantai, biasanya terdapat di teluk dan muara sungai dengan ciri tidak dipengaruhi oleh iklim, tapi dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Selalu tergenang oleh air laut, tanahnya adalah tanah rendah pantai dan tidak mempunyai struktur tajuk. Untuk poin 5 ini, maksudnya adalah pada hutan biasa, teman-teman bisa melihat adanya perbedaan tinggi pohon yang satu dengan yang lain, dengan beragam jenis pohon. Tapi, pada hutan mangrove, tinggi pohonnya rata-rata sama. Ada 6 jenis pohon utama pada hutan mangrove, yaitu api-api atau Avicennia, pedada atau Soneratia, bakau atau Rhizopora, lacang atau Bruguera, nyirih atau Psilocarpus, dan nipah atau nipa. Setelah mengetahui jenis-jenis pohonnya, kini kita melihat distribusi pohon-pohon tersebut mulai dari yang dekat dengan pantai sampai yang dekat dengan hutan dataran rendah. Teman-teman bisa melihat bahwa Soneratia berada di depan dekat dengan pantai, disusul oleh Rhizopora, Cheriops, Avicennia, dan palem-paleman yang berada dekat dengan hutan dataran rendah. Selain itu juga ada distribusi lain dengan Avicennia dan Soneratia berada dekat dengan pantai, disusul oleh Rhizopora, Cheriops dan nipa, dan palem-paleman yang berada dekat dengan hutan dataran rendah. Distribusi ini berbeda-beda sesuai dengan pasang surut, tipe tanah, kadar garam pada tanah dan air, intensitas cahaya, dan ketersediaan air tawar bagi jenis pohon yang berbeda. Yang menjadi keunikan pada pohon-pohon di hutan mangrove adalah pohonnya berukuran kecil dengan tinggi lebih kurang 10 meter. Kondisi lingkungan hidup berupa salinitas, tanah tergenang, radiasi, temperatur tinggi, mengganggu metabolismenya, sehingga produktivitas dan pertumbuhannya rendah. Teman-teman bisa melihat pada gambar berikut, di mana pada hutan mangrove, pohon-pohonnya hanya memiliki tinggi lebih kurang 10 meter, sedangkan pohon di sebelahnya adalah pohon yang biasa terdapat pada hutan biasa, bisa mencapai tinggi 25 hingga 50 meter. Lalu, apa sajakah keunikan pada daunnya? Daunnya biasanya tebal dengan lapisan lilin dan stomata tersembunyi untuk mengurangi penguapan. Posisi daun pada daerah terbuka cenderung vertikal, seperti yang teman-teman bisa lihat di gambar sebelahnya. Hal ini dilakukan untuk mengurangi penguapan. Daun juga memiliki kelenjar khusus untuk mengeluarkan kelebihan garam, seperti yang dapat teman-teman lihat pada gambar berikut. Pada gambar ini terlihat bahwa daun seperti ditaburi garam, padahal ini adalah hasil pengeluaran garam yang berlebihan dari tubuh pohon tersebut. Selain itu, daun tua biasanya mengandung garam
karena kelebihan garam biasanya juga disimpan pada daun-daun tua yang akan gugur. Pada sistem reproduksi, polen atau alat kelamin jantannya berukuran kecil, sehingga polinasi bisa dibantu oleh angin, serangga, dan burung. Benihnya ringan, sehingga bisa tersebar melalui air. Germinasi benih terjadi pada saat masih berada pada pohon induk atau biasa disebut vivipari, sehingga setelah ia jatuh, ia bisa langsung menjadi individu baru. Hal ini sedikit berbeda dengan pohon pada hutan biasa, di mana setelah buah jatuh, ia memiliki waktu tertentu untuk dapat tumbuh menjadi individu baru. Ada gambar, teman-teman dapat melihat beragam bentuk benih mangrove. Ada yang lonjong seperti cabai, bulat seperti buah, dan pipih. Karena pohon mangrove selalu tergenang air, maka ia memiliki akar nafas selain akar biasa untuk memperoleh oksigen dan pertukaran gas. Akar juga memiliki filter garam untuk mengurangi jumlah garam yang masuk ke dalam tubuhnya. Ada 4 tipe akar nafas, yaitu akar pasak atau pneumatopor pada Avicennia dan Soneratia, akar lutut pada Bruguera, Caryopsis, dan Lubnitzeria, akar tunjang pada Rhizopora, dan akar papan pada Xylocarpus. Berikut adalah gambar bentuk dari akar pasak, di mana akar pasak memiliki bentuk seperti pensil. Akar lutut bentuknya seperti lutut manusia. Lalu akar tunjang, yaitu berupa akar yang menggantung, dan akar papan bentuknya seperti ular. Dari sisi faunanya, fauna pada hutan mangrove terbagi dua, yaitu fauna daratan yang hidup di bagian atas pohon mangrove, seperti insekta, ular, primata, dan burung. Fauna perairan terdiri dari dua, yaitu yang hidup di kolam air, seperti ikan dan udang, dan yang menempati substrat lunak dan keras, seperti kepiting dan kerang. Selain itu, juga terdapat fauna yang memiliki kemampuan hidup di tanah yang berlumpur dengan kadar O2 yang rendah karena memiliki kemampuan menyimpan O2 pada sistem pernafasannya. Contohnya adalah ikan ini. Sekian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan sampai jumpa. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat adik-adik semua. Semangat, tetap semangat belajar, dan lestarikanlah hutan mangrove. Oke, sampai jumpa.